Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, orang-orang di bawah langsung terkejut dengan pertarungan di udara. Kartu tersembunyi orang ini benar-benar tak terduga. Bahkan dalam situasi saat ini, dia masih bisa bertarung secara setara dengan pangeran ketiga. Orang yang mengerikan, seseorang pun berseru. Sekarang, mereka sebagai musuh harus mengakui bahwa bakat Cukuas yang telah melampaui Yang Mulia Putra Mahkota dan sebanding dengan orang-orang jenius di Istana Dewa dan Iblis. Dari tangan raksasa kuno itu meledak sebuah cahaya merah darah, seakan telah berubah wujud menjadi gelombang-gelombang merah darah raksasa yang bergerak maju selapis demi selapis, terus-menerus menghantam jari langit pembakar api ungu, berusaha meniup habis api ungu yang berkobar di atasnya. Namun, menghadapi serangan seperti itu, Yunantian mencibir, dan segel di tangannya langsung berubah. Jari langit pembakar api ungu segera meledak dengan nyala api ungu yang tinggi, berubah menjadi gelombang api besar dan bertabrakan dengan gelombang merah darah yang datang. Gelombang besar darah dan api terus memenuhi tempat itu. Dan setiap kali terjadi tabrakan, suara keras terdengar dan seluruh dunia pun berguncang. Cukuanseng memasang ekspresi tenang di saat dia melihat dua serangan yang tidak bisa diatasi oleh keduanya. Matanya berkedip-kedip dan sekilas cahaya kekejaman tiba-tiba melintas di matanya. Dia tiba-tiba mengepalkan telapak tangannya ke arah tangan raksasa kuno itu, lalu berteriak dengan suara yang rendah. Tangan raksasa kuno itu bergerak cepat, cahaya di atasnya menjadi semakin tenang, dan kekuatan yang sangat dahsyat mulai memancar darinya. Orang ini gila. Wajah Yunantian langsung berubah. Dalam kasus seperti ini, situasi akan merugikan semua pihak. Namun sebelum dia bisa mundur, tangan raksasa kuno itu meledak sepenuhnya, dan gelombang udara bergulung-gulung menyerbu ke segala arah, dan dengan cepat menelan keduanya. Dan pada saat gelombang udara hendak menghantamnya, tampak sebuah cahaya hitam mekar dan menyelimuti Cukuanseng. Gelombang kejut terus mengamuk menyebar langit dan bumi bergemuruh. Orang-orang yang hadir melihat kejadian itu dengan ekspresi terkejut. Anak itu memang kejam. Dia tahu kalau dia terus-terusan seperti ini, lambat laun dia akan terpuruk karena kekuatannya yang tak seberapa. Jika sudah seperti ini, lebih baik melancarkan serangan yang mengakibatkan kerugian untuk kedua belah pihak, dan tidak ada pihak pun yang diuntungkan. Raungan itu terus berlanjut, dan di tengah gelombang yang dahsyat itu, Yunanyan yang sedang bertarung sengit dengan Liu Fei tiba-tiba merasakan sebuah kekuatan besar datang dari belakang kepalanya. Ketika dia menoleh, dia melihat wajah yang dikenalnya. Anda? Yunanyan terkejut dengan marah. Dia tidak menyangka pihak lain benar-benar akan menyerangnya secara diam-diam. Akan tetapi, begitu dia mengatakan hal ini, seberkas cahaya hitam mengenai wajahnya dan langsung menyebabkan dia langsung jatuh pingsan. Semua ini terjadi dalam sekejap, tersembunyi oleh hembusan angin kencang di langit, sehingga tidak seorang pun bisa menyadarinya. Setelah beberapa saat, gelombang kejut itu berangsur-angsur menghilang, dan sosok Yunantian yang terluka parah pun terungkap. Meskipun dia tampak terluka saat ini, dia masih kuat dan tidak mengalami cedera serius apapun. Di mana anak itu? Yunantian melihat ke arah tempat Cukuanseng awalnya berdiri, lalu berkata dengan ekspresi muram. Ia tidak percaya bahwa gelombang kejut tadi mampu menghancurkan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun.
Saya sangat mengagumi kemampuan pangeran ketiga. Tiba-tiba terdengar tawa samar dari samping, menyebabkan Yunantian segera menoleh. Saat dia menoleh, wajahnya langsung berubah sangat muram, dan niat membunuh terpancar dari matanya. Karena pada saat ini, Chu Guangsheng hanya tersenyum. Di sampingnya ada seorang pemuda yang pingsan. Dilihat dari wajahnya, itu adalah Yun Hanyan. Bajingan kecil, kau mencari kematian. Yunantian berteriak dengan marah. Mendengar ini, Chu Guangsheng tersenyum tipis, lalu berkata dengan santai, "Pangeran ketiga, kamu bercanda. Aku telah mencari kematian, tetapi sayangnya aku masih hidup dan sehat." Anda? Yunantian langsung sangat marah, namun tidak berdaya. Setelah beberapa saat, ia menarik nafas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya lalu berkata, "Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?" "Meninggalkan dinasti Tian Shui," kata Chu Guangsheng dengan tenang. "Ini tidak mungkin," Yunantian berkata dengan marah. "Kali ini dinasti Tian Shui mereka menderita kehilangan muka yang besar. Jika mereka membiarkan pelakunya pergi, bukankah orang lain akan memandang rendah dinasti Tian Shui mereka? Sepertinya nyawa seorang pangeran putra mahkota tidak cukup untuk membuat pangeran ketiga menyerah." Chu Guangsheng tersenyum dan berkata sambil setatapan tajam. Begitu dia selesai berbicara, cahaya melonjak di telapak tangannya, lalu berubah menjadi batu nisan hitam lagi. Sebelumnya, dia menggunakan benda ini untuk menghalangi gelombang kejut dahsyat dan membuat Yunantian pingsan, sehingga mengakibatkan situasi seperti sekarang. Karena pangeran ketiga tidak peduli, aku harus menyeret orang lain bersamaku sebelum aku mati. Chu Guangsheng tersenyum tipis, lalu perlahan mengangkat batu nisan hitam di tangannya. Melihat niat membunuh di matanya, Yunantian menjadi sangat marah. Bajingan ini benar-benar berani membunuh Hanyan. Tunggu, dia menggertakkan giginya, lalu berteriak saat batu nisan itu hendak jatuh. Yun Hanyan adalah putra mahkota dinasti Tian Shui. Jika dia meninggal di sini, dia tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Apakah pangeran ketiga telah berubah pikiran? Chu Guangsheng berhenti di batu nisan di tangannya. Yunantian menatapnya dengan gigi terkatup. Ekspresinya dipenuhi amarah. Namun yang membuatnya merasa dirugikan adalah pihak lain telah menyandra Yun Hanyan, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. "Aku akan membiarkanmu pergi," katanya dengan wajah muram. Chu Guangsheng hanya tersenyum tipis. "Terima kasih banyak atas kebaikanmu, pangeran ketiga." Menghadapi tekanan seperti itu, Yunantian hanya bisa mendengus dingin. "Jika kamu berani menyakiti pangeran, aku akan memastikan tidak ada tulang yang tersisa darimu." Wajah Chu Guangsheng tempat tenang, tetapi dia tidak menjawab. Sebaliknya dia mengulurkan tangan untuk menyeka Yun Hanyan. "Apa yang akan kamu lakukan?" Yunantian berteriak. Chu Guangsheng tersenyum acuh tak acuh. Yang mulia putra mahkota berkata sebelumnya bahwa dia memiliki 20 batu dewa luar angkasa. Tentu saja saya akan mengambilnya. Mendengar ini, Yunantian hampir muntah darah. Ekspresinya tak tahu malu orang ini sungguh menyebalkan. Lebih dari itu adalah 20 buah batu angkasa suci. Bahkan dengan latar belakang dinasti Tian Shui mereka masih akan merasa sangat kesakitan. Bajingan, dia menatap Chu Guangsheng dengan tatapan dingin, seolah ingin menelannya. Chu Guangsheng meraba-raba perlahan selama beberapa saat, dan akhirnya menemukan cincin luar angkasa di tubuh Yun Hanyan. Ketemu?
Dia tersenyum gembira. Tetapi ketika Yunantian melihat senyum ini, wajahnya berkedut-kedut. Benar saja, ada 20 buah batu dewa luar angkasa. Cu Kuangseng menyelidiki kekuatan mentalnya ke dalam cincin luar angkasa. Dan kegembiraan di wajahnya tiba-tiba menjadi lebih intens. Putra mahkota Tianshu ini benar-benar memberinya hadiah yang luar biasa. Saat ini, ekspresi Yunantian sangat muram. Dan setiap orang yang hadir bisa merasakan ada niat membunuh yang tak tertahankan yang terpancar dari tubuhnya. 20 batu dewa luar angkasa telah diambil oleh bajingan kecil ini, tepat di bawah hidungnya. Bisakah kamu mengirim Yang Mulia Putra Mahkota kembali sekarang? Katanya dengan wajah yang muram. Mendengar ini, Cu Kuangseng hanya meliriknya. Lalu berkata dengan tenang, Pangeran ketiga, Anda bercanda. Yang Mulia Putra Mahkota tidak bisa dikembalikan kepada Anda sekarang. Apa yang kamu inginkan? Kemarahan Yunantian langsung memuncak. Matanya seperti hendak menyemburkan api. Kalau saja dia tidak khawatir akan keselamatan sang pangeran, dia pasti sudah menggunakan tindakannya yang kekerasan. Cu Kuangseng mengabaikan amarahnya. Dia perlahan mengulurkan 3 jarinya dan berkata dengan ringan, Kita akan melepaskan Yun Hanyan setelah kita pergi sejauh 30 mil. Tidak mungkin, Yunantian berkata dengan marah. Bagaimana dia bisa percaya bahwa dia akan menepati janjinya setelah meninggalkan 30 mil? Cu Kuangseng menatap dengan mata membara. Pangeran ketiga, apakah menurutmu kamu punya pilihan? Nada bicara Yunantian tiba-tiba tercekat. Telapak tangannya yang terkepal berderit. Dan cahaya pembunuhan keluar dari matanya. Bocah, jangan berlebihan dalam melakukan apapun, katanya dengan dingin. Cu Kuangseng menggoyangkan 3 jarinya dengan acak, lalu berkata, 30 mil? Jika aku menemukan seseorang mengejar kita dalam jarak 30 mil, Pangeran ketiga tidak perlu menunggu putra mahkota dinasti Tianshu-mu. Seluruh tubuh Yunantian gemetar karena marah. Dia adalah pejabat tinggi dinasti Tianshu, tetapi sekarang dia dipaksa sedemikian rupa oleh seorang junior, membuatnya merasa amat sedih. Oke, aku setuju. Tak ada seorang pun yang akan mengejarmu dalam radius 30 mil, katanya dengan wajah yang muram. Mendengar ini, senyum muncul di wajah Cu Kuangseng. Pangeran ketiga benar-benar seorang senior yang baik. Yunantian memasang wajah dingin lalu berkata dengan suara marah. Kau tidak perlu bangga, bajingan kecil. Jika kau menyinggung dinasti Tianshu kami, tidak akan pernah ada akhir yang baik. Mata Cu Kuangseng langsung menyipit. Dan dia berkata dengan ringan. Karena pangeran ketiga berkata demikian, aku tidak sabar menunggu di masa depan. Apa saja metode dinasti Tianshu? Aku tidak akan mengecewakanmu, kata Yunantian. Selamat tinggal. Cu Kuangseng tertawa keras, lalu melambaikan lengan bajunya dan menghilang ke kejauhan dengan kempulan asap dingin. Di belakangnya, Liu Fei melesat dan menyusul. Pangeran ketiga, apakah kita akan membiarkan anak itu pergi begitu saja? Seseorang dari dinasti Tianshu mendekat saat bertanya. Yunantian berkata dengan ekspresi yang sangat muram. Sekarang, Yang Mulia Putra Mahkota ada di tangan anak itu. Apa yang bisa kita lakukan? Pada titik ini, tatapan matanya yang dingin menatap ke kejauhan. Dan suara pembunuh terdengar. Bajingan kecil, setelah kejadian ini, aku akan membuatmu menyesal telah menyinggung dinasti Tianshu kita. 30 mil jauhnya, 2 sosok jatuh dari langit dan berhenti di puncak gunung.
Orang-orang dari dinasti Tianshui itu benar-benar tidak berani mengejar kita. Liu Fei menoleh ke belakang saat berkata. Chu Guangsheng hanya tersenyum ringan. Dengan putra mahkota dinasti Tianshui di tangannya, pangeran ketiga harus pasti berhati-hati. Apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Apakah kamu benar-benar ingin melepaskannya? Liu Fei menatap Yun Hanyan yang masih koma. Mendengar ini, Chu Guangsheng mengalihkan pandangannya ke Yun Hanyan. Dengan cahaya dingin melintas di matanya, lalu dia menyeringai. Saya hanya orang yang menepati janji. Saya tentu akan membiarkan orang ini pergi. Liu Fei melirik, matanya penuh tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa pria ini akan begitu baik hati, membiarkan Yun Hanyan kembali. Lagi pula, tidaklah bijaksana untuk menepati janji kepada musuh. Chu Guangsheng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengarahkan jari-jarinya, lalu menggambar pola yang aneh. Apa ini? Liu Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Guangsheng tersenyum, sebuah rune yang dapat membatasi ranah seseorang. Membatasi kultivasi seseorang. Liu Fei tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, merasa sedih untuk Yun Hanyan. Jika seseorang putra mahkota Tianshui yang sombong dibatasi kultivasinya seumur hidup, dan dia tidak mampu membuat terobosan apapun, itu akan lebih menyakitkan baginya daripada membunuhnya. Ekspresi Chu Guangsheng tampak acuh tak acuh. Dia dan dinasti Tianshui sudah lama menjadi musuh bebuyutan. Jadi tidak perlu menunjukkan belas kasihan saat dia mengambil tindakan. Dia menjentikan jarinya dan seberkas cahaya melesat keluar. Melewati tangan Yun Hanyan, warna darah tiba-tiba muncul. Dan beberapa tetes darah merah cerah melayang keluar dan jatuh ke dalam rune yang aneh itu. Formasi itu bergetar dengan cepat, berubah menjadi warna merah darah. Aura dingin menyebar darinya, menyebabkan bunga, tanaman, dan pohon di sekitarnya langsung layu. Seolah terkena udara dingin, Pangeran Tianshui yang tidak sadarkan diri perlahan-lahan terbangun dan membuka matanya yang kering. Ketika dia melihat situasi itu dengan jelas, hatinya tiba-tiba menjadi merinding. Dan dia berkata dengan marah, "Bajingan kecil, apa yang akan kau lakukan padaku?" Chu Guangsheng tersenyum cerah. Tetapi saat senyumnya jatuh ke mata Yun Hanyan, seluruh tubuhnya langsung gemetar. Pada saat itu, dia tiba-tiba terbangun dan mengalihkan pandangannya ke arah formasi berdarah itu dengan rasa takut. "Apa ini?" tanyanya dengan mata berkedip. Chu Guangsheng tidak langsung menjawabnya. Dia hanya mengarahkan jarinya dan formasi berwarna merah darah berubah menjadi sinar cahaya, lalu melesat ke arah Yun Hanyan. Melihat ini, tubuh Yun Hanyan langsung gemetar. Ketika ia ingin menggunakan cara apapun untuk melawan, ia merasa ngeri karena tenaga dalam tubuhnya telah dibatasi, dan dia tidak dapat mengerahkannya sama sekali. Cahaya merah darah melesat keluar dan akhirnya menyatu di alis Yun Hanyan tanpa halangan apapun. Tubuh Yun Hanyan langsung gemetar dan ekspresi ketakutan yang mendalam muncul di wajahnya. Dia tidak tahu sama sekali tentang rune darah itu. Semakin dia tidak diketahui suatu hal, semakin menakutkan hal tersebut. "Apa-apaan benda ini?" katanya dengan kaget. Setelah formasi itu memasuki tubuhnya, dia tidak menyadari sesuatu yang aneh. Seolah-olah benda itu lenyap begitu saja, dan bahkan dia sedikit tidak dapat mendeteksinya. Kelainan ini membuatnya semakin merasa tidak nyaman. Chu Guangsheng tidak menjawabnya. Dia melirik Yun Hanyan dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu bisa pergi sekarang." Mendengar ini, Yun Hanyan yang terkejut dan marah
langsung tertegun sejenak. Dia menatap Cu Kuangseng dengan tak percaya, lalu menunjuk dirinya sendiri dan berkata, "Kau membiarkanku pergi?" Cu Kuangseng tersenyum tipis menanggapinya. "Saya selalu menepati janji. Jadi Yang Mulia Putra Mahkota dapat kembali sekarang." Yun Hanyan langsung tertegun. Orang ini bukan saja tidak membunuhnya, tetapi dia ingin membiarkannya kembali. "Apa? Yang Mulia Putra Mahkota ingin tetap tinggal di sini?" kata Cu Kuangseng tenang. Mendengar ini, mata Yun Hanyan berkedip sejenak. Kemudian dia tidak berani tinggal dan segera berbalik dan melarikan diri. Cu Kuangseng menatap ke arah yang ditinggalkannya dan melengkungkan sudut mulutnya tersenyum tipis. Dinasti Tian Sui harus mulai membayar utangnya dengan memulai dari putra mahkota ini. Terima kasih.